Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Kota Surabaya pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Setibanya di kantor Dinas Sosial Kota Surabaya Kalan Arif Rahman Hakim, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar langsung disambut oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Ana Fajriatin. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung mekanisme dan tata kelola data Bansos di Kota Surabaya. Menurut Muhaimin Iskandar, Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang maju dan akan menjadi rujukan bagi kota data Bansos yang terintegrasi. Cak Imin menjelaskan, bahwa sinkronisasi terhadap Banser ini sangat penting untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Sinkronisasi data, terutama data penerima manfaat bantuan sosial. Sinkronisasi data itu akan menuju satu data tunggal nasional. Saya sedang menelusuri cara kerjanya dulu, kemudian mekanisme tata kelolanya, soal jumlah dan bagaimana pengisiannya kan berkembang prosesnya. Surabaya ini sebagai salah satu kota yang maju tentu bisa jadi salah satu rujukan tata kelola pendataan, updating data, sistem pendampingan, juga satuan-satuan bantuan sosial yang bisa diberikan, sehingga kelak 2025 kalau ada bantuan tambahan, kalau ada yang bersifat efisiensi bantuan sosial, semuanya tepat sasaran. Tujuan semuanya itu agar begitu masuk Januari seluruh bentuk bantuan sosial tepat sasaran. Kalau Surabaya sudah sesuai sama BPS belum? Ya, di Surabaya ini karena SDM-nya bagus, masyarakatnya tingkat pendidikannya bagus, sehingga updating-nya lebih cepat ya. Lebih sinkronisasi. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Ana Fajriatin mengatakan, saat berada di ruang rapat, dirinya diminta oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat untuk memaparkan mekanisme dan cara kerja Dinsos Surabaya dalam mengelola data penerima Bansos. Ia pun mengakui bahwa basis data yang dimiliki Dinsos Surabaya terintegrasi dari tingkat RT, RW hingga kecamatan dan data ini divalidasi dengan menggunakan indikator penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan. Meminta kami untuk memaparkan cara kerja kami terkait dengan updating data. Kami sampaikan dari awal bagaimana kami melakukan proses updating dan sampai dengan memperoleh data. Jadi kami mau menyampaikan memang ada beberapa data di pemerintah pusat, begitu ya, di tingkat pusat itu ada beberapa data. Nah kemudian kita ini kan sering sekali karena nggak sama nih datanya kan begitu ya. Kemudian kami mempunyai base data. Base data ini dari RT, RW, lurah, camat, begitu ya, sampai dengan ke kami, sampai dengan berbagai indikator yang ada prosentasenya seperti itu dengan sesuai dengan BPS. Nah, data base besar ini kemudian kita sinkronkan dengan data P3KE. P3KE itu adalah data dari database BPKKBN 2019. Kemudian ada data Resosek, ada data BPKS yang di pusat. Nah, data kita ini yang kita sinkronkan dengan 3 data. Nah, itu akan sehingga muncullah data keluarga miskin yang saat ini yang masuk ke data keluarga miskin pemerintah Kota Surabaya seperti itu. Jadi beliau melihat mau melihat bagaimana sih cara kerja gitu. Kemudian data mana yang paling benar, saya mohon izin saya sampaikan kami juga tidak tahu data mana yang paling benar, tetapi saat ini base data yang bisa ada pintu masuk untuk melakukan updating setiap bulan itu masih di DPKS, sehingga data kami pun juga melakukan updating yang hasil musyawarah kelurahan itu kita update ke Kementerian Sosial di DPKS tersebut. Sekarang 26.000. Kunjungan Cak Imin ke Dinsos Surabaya ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun sistem data Bansos yang terintegrasi dan akurat di seluruh Indonesia. Diharapkan dengan terwujudnya satu data nasional, penyaluran Bansos dapat lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.